Selamat datang di Psikologi Untuk Kamu, tempatmu pulang, tenang, dan berkembang pada segmen bersih-bersih mental. Kenalin, aku Denny, founder dari Psikologi Untuk Kamu, ngajak kamu untuk praktek langsung bersih-bersih mental di weekend ini. Oke, kali ini kita akan praktek untuk gimana sih latihan untuk berpikir positif. Sebenarnya ada banyak banget, dan mungkin aku akan mencoba untuk ngajak kamu latihannya yang sifatnya praktek yang bisa kelihatan, bisa kamu gampang. Karena kalau misalkan ya latihan apa namanya menerima keadaan, ya itu ya sih benar, tapi abstrak. Seperti apa cara menerima keadaan? Nah, aku akan mencoba ngajak kamu untuk melakukan hal yang emang praktis. Praktis itu bisa dipraktekkan dan bisa kamu tiru langsung kayak gitu. Nah, yang pertama aku akan ngajak kamu untuk melakukan brain dump. Brain dump itu adalah mengeluarkan apapun isi pikiran, apapun yang dirasakan kayak gitu ke dalam tulisan. Kok ke dalam tulisan? Iya, supaya kamu bisa lebih mudah untuk melihat dan meng-cross-check-nya kembali. Sebenarnya diucapkan juga nggak apa-apa, tapi akan lebih mudah untuk ditulis gitu. Jadi tuliskan aja apapun yang dipikirkan. Yang biasanya pikirannya itu negatif. Kan berlatih untuk berpikir positif itu biasanya karena udah ada kebiasaan untuk berpikir negatif kan. Nah, coba yuk untuk lakukan brain dump ini. Melihat apa sih sebenarnya apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang terpola di dalam pikiran kita. Oke, coba tulis aja apapun. Boleh deh mulai dari 5 hal yang muncul saat ini yang kayaknya rasanya negatif gitu. Boleh untuk dituliskan. Misalkan sekarang saat lagi puasa, aduh puasa, capek, harus tetap kerja. Aduh puasa, lemes rasanya. Tidur jadi gak cukup, misal ya. Barangkali ada yang ngerasa gitu. Terus kemudian apa ya? Nggak produktif selama puasa. Misal ya, ini aku nyontohin misal aja. Kemudian apa ya? Waktuku jadi sulit buat dikontrol atau buat dikendalikan karena ngantuk misalkan. Ini sebagai contoh aja ya, jangan sampai nanti ada yang nge-cut video ini terus kemudian diviralkan. Oke, kemudian setelah itu, ini tadi beberapa brain dump yang dikeluarkan dari tubuh, dari pikiran. Kemudian coba untuk lakukan reframing. Reframing itu apa? Ubah pola sudut pandangnya ya. Ubah POV-nya kayak gitu. Oke. Sebenarnya kita tuh memiliki banyak kesempatan, memiliki banyak cara untuk kita tuh melakukan reframing. Nah, dari satu case itu bisa di reframing jadi banyak banget untuk kita mereframingnya. Contoh, puasa capek puasa capek karena harus tetap kerja. Oke. Kita reframingnya dari berbagai POV bisa juga ya. POV dari segi kebugaran. Oke, capek tapi harus tetap kerja. Oh, justru ini jadi latihan. Tulis ya, justru ini jadi latihan. Dari POV apa? Ke dari POV produktivitas kali ya. Oke, ini aku tetap kerja. Tapi justru ini bisa mengebus aku punya energi sehingga nanti ketika setelah puasa aku bisa lebih produktif dibandingkan sebelum bulan puasa kayak gitu, dari segi produktivitas dan energi. Jadi momentum latihan ya. Kemudian yang kedua, ini ya, reframing lagi, puasa capek harus tetap kerja. Kemudian mungkin dari sisi keagamaan, kerja atau produktif saat puasa itu pahalanya lebih banyak dibandingkan yang tidak puasa. Pahala plus. Bisa lagi reframing pakai puasa capek harus tetap kerja. Boleh untuk sisi realistis gitu. Kan akhir bulan nanti dapat THR. Boleh. Jadi biar bisa lebih rajin kerja karena mau THR. Ya, amal bin niat ya, semua tergantung dari niatnya. Tapi hal-hal seperti ini bisa buat kita mereframing sehingga nantinya kita bisa mendapatkan POV atau point of view yang lebih memberdayakan. Nah, ini bisa dipraktekkan ke semua yang tadi sudah dituliskan di brain dump tadi. Pastikan untuk melakukan reframing yang
memang kamu bisa. Nggak perlu memaksakan banget, tapi yang penting kamu sudah mulai menemukan point of view baru dari permasalahan. Karena ya permasalahan itu kadang-kadang POV kita merugikan, POV berbeda itu justru bisa bermanfaat, bisa menguntungkan. Seperti itu. Itu teknik yang pertama untuk kita itu bisa berpikir positif. Kemudian yang kedua, aku mau masuk ke teknik yang namanya menyadari nafas. Oke, kita masuk ke teknik mindfulness untuk berpikir positif. Gimana caranya? Ketika kita itu nanti berpikir, banyak pikiran yang muncul, khususnya pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang bikin gak nyaman, sadari dulu, diem dulu aja, diem dulu, kemudian sadari pikiran itu, oh aku memikirkan ini, oh pikiran ini muncul, oke ada pikiran ini yang bikin aku gak nyaman. Nah, pikiran-pikiran negatif itu seringkali itu menghadirkan emosi yang nggak nyaman, sensasi emosi yang nggak nyaman. Sensasi emosi yang nggak nyaman tadi seringkali membuat tubuh kita itu nggak nyaman, nafas kita jadi nggak teratur. Maka dengan menyadari nafas, menyadari tubuh kita, oh pikiran ini membuat nafasku jadi nggak stabil, nafasnya jadi cepat, tubuhnya jadi nggak nyaman. Oke, pelan-pelan lambatkan nafas. Oke, aku ulangi, pelan-pelan lambatkan nafas. Loh, apa hubungannya? Berhubungan banget. Karena ya itu tadi, pikiran, emosi itu bisa mempengaruhi tubuh. Pikiran bisa mempengaruhi emosi, emosi bisa mempengaruhi tubuh. Coba kita balik, kita pengaruhi tubuhnya sehingga sensasinya bisa lebih nyaman, sehingga pikirannya nanti pelan-pelan bisa terdorong untuk lebih melepaskan pikiran-pikiran yang tidak nyaman. Sehingga nanti bisa convert tuh dari pikiran yang nggak nyaman, pikiran-pikiran negatif yang seringkalinya, ini kita ngomongin lebih lebar, seringkalinya itu ke hal-hal yang di luar kendali. Kemudian kita bisa mengubah perpikiran kita itu ke hal yang memang ada di dalam kendali kita, yang membuat kita jadi lebih nyaman. Walaupun memang nggak sempurna, tapi itu bisa lebih nyaman karena kita merasa, oh ada kok hal yang bisa kita kontrol. Seperti itu. Itu teknik yang kedua. Kemudian teknik yang ketiga adalah tentu saja pembiasaan afirmasi positif ya. Karena seringkali pikiran negatif itu muncul dari rasa ketidakberdayaan kita. Rasa diri kita itu mengalami banyak hal yang nggak menyenangkan. Tapi aku mau menggarisbawahi bahwa hal-hal yang nggak menyenangkan dalam hidup itu selalu ada. Tapi bukan berarti itu mempengaruhi semuanya. Bukan berarti itu adalah keseluruhan dari hidup kita. Kita perlu menyadari bahwa ada loh bagian dari diri kita, bagian dari hidup kita itu yang menyenangkan. Ada bagian dari hidup kita itu yang memang membuat kita itu semakin growth, semakin berkembang. Yang mana itu bisa membuat kita aware bahwa oh ya nggak semua hal itu buruk kok. Jadi pikiran-pikiran negatif tadi pelan-pelan bisa pelan-pelan dikurangi, pelan-pelan bisa dilepaskan seperti itu. Maka afirmasinya bebas apapun. Oke, mungkin aku saat ini belum bisa memperbaiki kondisi yang lebih luas, tapi aku bisa memulai dari hal kecil, mungkin menonton video bersih-bersih mental sehingga aku bisa merasa lebih nyaman dengan diriku, misal seperti itu. Boleh afirmasi yang sifatnya berulang-berulang. Oke, aku rela hidupku seperti ini dan aku akan membuat kondisiku saat ini menjadi lebih baik lagi. Aku rela kondisiku saat ini seperti ini dan aku membuat kondisi ini akan menjadi lebih baik lagi. Aku rela kondisiku seperti ini dan aku akan membuat diriku jadi lebih baik lagi. Terus menerus berulang. Afirmasi positif bisa mengubah pikiran kita. Oke, itu dulu ya. Semoga kamu bisa praktek dan buat kamu yang udah praktek boleh tulis di kolom komentar apa yang kamu rasakan setelah mempraktekkan hal-hal ini, apa yang terjadi di pikiranmu setelah mempraktekkan hal-hal ini, mungkin selama beberapa kali. Kasih tahu aku dan juga kasih tahu dunia kalau misalkan kamu sudah mempraktekkan bersih-bersih mental lewat kolom komentar. Dan juga buat kamu yang pengen belajar lebih jauh tentang bersih-bersih mental, boleh cek
di description box ya. Aku udah nulis ebook mengatasi stres secara mandiri dengan bersih-bersih mental. Dengan kamu nanti membaca, nanti ada 9 tools yang bisa kamu praktekkan untuk bersih-bersih mental secara harian. Oke, gitu dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Cheers and see you.